sebagai sumber hukum Islam. Kemudian KD yang keempat mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari sumber hukum Islam, jadi di sini Ibu mengharapkan kepada kalian semua agar dapat menjelaskan pengertian Al-Quran, hadis dan ijtihad serta kedudukan dan fungsinya sebagai sumber hukum Islam. Tujuan yang kedua, Ibu mengharapkan kepada kamu dapat menunjukkan macam-macam sumber hukum Islam. Dan tujuan yang ketiga, kamu dapat menerapkan hikmah menjadikan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yaitu di sini kita menggunakan metode pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis dengan masalah. Oleh sebab itu, nanti akan Ibu tampilkan media pembelajaran kita berbentuk PowerPoint. Di situ kalian akan mengamati, mencermati, dan membaca materi yang akan disampaikan hari ini. Setelah kita mencermati dan mengamati media pembelajaran yang sudah Ibu sajikan, apabila masih ada hal-hal yang belum dipahami, silakan anak-anak Ibu semuanya boleh bertanya. Dan nanti pertanyaan itu kita lempar kembali kepada kamu, siapa yang bisa untuk menjawabnya. Silakan anak Ibu, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan ya. Mengapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Mengapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Siapa yang mau menanggapi pertanyaannya? Saya, Bu. Silakan lanjut. Bu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yaitu agar menjadi petunjuk bagi umat manusia guna meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apakah ada yang mau menambahkan jawabannya? Saya. Silakan Sofi. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir dan Al-Quran merupakan kitab penyempurnaan dari kitab-kitab yang lain yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Bisa. Mengapa hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua dan apa alasannya? Mengapa hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua dan apa alasannya? Siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Silakan Nina. Karena hadis adalah sunnah Nabi yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua untuk dijadikan landasan dalam mengambil suatu hukum bila di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Ya, terima kasih dan mari kita beri tepuk kepada yang bertanya dan yang menjawab. Baik anak-anak, setelah kita munculkan tanya jawab, sekarang kita berdiskusi. Ya, di sini ada tugas diskusi yang akan kalian diskusikan. Yang pertama untuk kelompok A itu mendiskusikan tentang Al-Quran, yang kelompok B mendiskusikan tentang hadis, dan yang kelompok C mendiskusikan tentang ijtihad. Sini akan Ibu bagi LKPD-nya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Al-Quran. Untuk Sophie, kami persilakan pembacanya. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qira'ah, berarti bacaan atau dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Adapun fungsinya adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kandungan Al-Quran meliputi 5 hal. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, janji dan ancaman. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Dan yang kelima, kisah dan cerita. Macam-macam hukum dalam Al-Quran, yaitu 1 hukum i'tikadiyah, yang kedua hukum khuluqiyah, dan yang ketiga hukum syariah. Demikianlah hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok A. Terima kasih ucapkan kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya baik ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan materi kita hari ini tentang sumber hukum Islam.